Kisah penciptaan dunia dalam 6 hari, kita semua pasti udah nggak asing lagi kan? Tapi pernah nggak sih kita melihatnya dari sudut pandang yang beda banget? Bukan sebagai catatan sejarah, tapi sebagai sebuah mahakarya arsitektur sastra. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng cetak biru di balik salah satu cerita paling kuno di dunia buat mengungkap struktur puitis dan simetri yang tersembunyi rapi di dalamnya. Oke, ceritanya itu langsung dibuka, boom, dengan sebuah masalah besar. Di ayat kedua aja, kita langsung dikasih gambaran kondisi awal alam semesta. Dan coba deh perhatikan baik-baik dua kata kuncinya, belum berbentuk dan kosong. Ini bukan sekedar deskripsi puitis loh, ini adalah pernyataan masalah kosmik yang akan dipecahkan oleh keseluruhan cerita ini. Jadi, jelas ya, kita punya masalah ganda yang jadi fondasi bagi seluruh struktur narasi penciptaan ini. Sebuah dunia yang satu, kacau, dan dua, sebuah dunia yang hampa. Nah, ini bagian kerennya. Gimana kedua masalah ini, kekacauan dan kehampaan, bakal dijawab secara super sistematis dan berurutan. Seluruh struktur 6 hari penciptaan itu pada dasarnya adalah solusi yang sangat elegan untuk masalah belum berbentuk, baru setelah itu masalah kosong. Yuk kita lihat gimana sang arsitek ilahi mulai bekerja. 3 hari pertama itu fokusnya cuma satu, beresin masalah pertama, yaitu kekacauan. Ini adalah fase pembentukan. Di sini Tuhan menciptakan keteraturan dengan melakukan satu hal berulang-ulang kali, memisahkan dan memberi bentuk pada fondasi alam semesta kita. Hari pertama langsung dimulai dengan pola yang bakal jadi ibaratnya detak jantung dari keseluruhan cerita ini. Sebuah perintah ilahi. Ini bukan mantra sihir ya, ini adalah sebuah deklarasi yang menetapkan tatanan. Semuanya dimulai dengan sebuah firman yang membawa keteraturan dari kekacauan. Dan ini dia kata kuncinya, pemisahan. Ini adalah sapuan kuas arsitektural yang pertama. Keteraturan itu diciptakan dengan membuat sebuah perbedaan, menarik sebuah batas yang jelas di mana sebelumnya cuma ada kekacauan, kegelapan yang tak berujung. Coba deh perhatiin, ada ritme yang enak banget di sepanjang teks ini. Perintah, hasil, penilaian. Lagi dan lagi. Ini bikin narasinya punya tempo yang agung dan terstruktur, seolah-olah kita lagi dengerin bait-bait puisi epik tentang kelahiran kosmos. Kita masuk ke hari kedua, dan coba tebak. Temanya masih sama persis. Sekali lagi, tindakan kuncinya adalah pemisahan. Langit diciptakan dengan membelah lautan kosmik, menciptakan sebuah ruang yang terdefinisi di tengah hamparan air yang tadinya tak terbatas. Jadi, bisa dibilang kata kerja memisahkan ini jadi alat utamanya sang arsitek di fase pertama ini. Semuanya tentang menciptakan struktur, domain, dan batasan-batasan yang jelas. Mengubah kekacauan menjadi kosmos yang teratur. Hari ketiga ini kayak jadi penutup fase pertama yang megah. Ranah besar terakhir, darat dan laut, dipisahkan dan dibentuk. Dan untuk pertama kalinya, sebuah ranah nggak cuma dibentuk, tapi juga langsung dikasih tanda kehidupan pertamanya. Tumbuh-tumbuhan. Fondasi dunia pun akhirnya selesai dibangun. Dan tada! Inilah hasil kerja 3 hari pertama. Masalah belum berbentuk, udah sepenuhnya beres. Kita sekarang punya 3 ranah yang stabil dan jelas. Ranah waktu, yaitu siang dan malam, ranah angkasa, yaitu langit dan lautan, dan ranah habitat, yaitu daratan. Panggungnya udah siap? Oke, fondasinya udah kokoh, strukturnya udah jadi, tapi rumah yang megah ini masih kosong kan? Nah, sekarang narasinya beralih untuk menyelesaikan masalah kedua yang kita bahas di awal, masalah kehampaan. Pertanyaan ini membawa kita ke inti dari kejeniusan sastra kisah ini. Soalnya, apa yang terjadi di 3 hari berikutnya itu bukan hal yang acak sama sekali. Coba deh perhatiin baik-baik gimana 3 hari berikutnya itu jadi kayak cerminan sempurna dari 3 hari pertama. Desainnya brilian banget. Ingat hari pertama? Tentang terang dan gelap yang dipisahkan. Nah, di hari keempat, ranah itu diisi. Matahari diciptakan buat nguasai siang, sementara bulan dan bintang buat nguasai malam. Satu ranah dibentuk, lalu satu ranah diisi. Pasangan yang sempurna. Udah mulai kelihatan polanya kan? Keren banget. Hari kedua, langit dan lautan dipisahkan. Hari kelima, ya tentu saja, burung-burung diciptakan untuk memenuhi langit, dan ikan-ikan diciptakan untuk memenuhi lautan. Setiap ranah sekarang dapat penghuninya yang sesuai. Dan ini dia momen puncaknya. Hari ketiga menciptakan daratan, dan hari keenam mengisinya dengan hewan-hewan darat, dan akhirnya manusia.
3 ranah dibentuk, 3 ranah diisi. Ini bukan sekedar daftar biasa, ini tuh kayak simfoni arsitektur yang nunjukin sebuah desain yang super teratur dan bertujuan. Simetrinya luar biasa. Tapi ceritanya belum selesai. Di dalam hari ke-6 itu sendiri, narasinya tuh kayak sengaja menarik napas dalam-dalam. Laju ceritanya melambat, fokusnya menyempit, dan bahasanya jadi jauh lebih personal, pas tiba di tindakan penciptaan terakhir. Coba deh perhatiin pergeseran bahasanya. Bukan lagi sekedar jadilah, tapi ada semacam musyawarah ilahi. Baiklah, kita menjadikan. Penggunaan kata ganti kita dan konsep diciptakan menurut gambar dan rupa itu menandakan sebuah keunikan, sebuah hubungan yang istimewa antara sang pencipta dan ciptaan yang satu ini. Manusia itu nggak cuma diciptain buat ada aja, tapi mereka dikasih peran, dikasih tujuan khusus. Mereka ditugaskan sebagai pengelola, semacam wakil, untuk merawat dan memimpin seluruh ciptaan yang baru aja ditata dan diisi dengan begitu indahnya. Dan disinilah klimaks dari seluruh narasi. Penilaian baik yang kita dengar setiap hari tiba-tiba di-upgrade setelah semua ranah dibentuk, diisi, dan puncaknya manusia ditempatkan di dalamnya untuk mengelola. Sang arsitek mundur selangkah melihat keseluruhan sistem yang terintegrasi dan penilaiannya jadi sungguh amat baik. Kutipan ini kayak jadi stempel akhirnya. Proyek arsitektur kosmik telah selesai. Masalah kekacauan dan kehampaan udah sepenuhnya teratasi. Hasil akhirnya bukan cuma kumpulan bagian-bagian yang baik, tapi sebuah totalitas yang berfungsi sempurna dan indah. Jadi, setelah kita bedah cetak birunya, pertanyaannya jadi lebih dalam kan? Bukan lagi sekedar apa yang diciptakan, tapi kenapa sih diceritain dengan cara seperti ini? Struktur yang super elegan ini seolah-olah mau membisikkan sesuatu yang mendalam tentang dunia kita. Bahwa ia dirancang dari kekacauan menjadi keteraturan, diisi dengan tujuan, dan puncaknya adalah kehidupan yang diberi peran di dalamnya. Sebuah desain yang bukan cuma fungsional, tapi juga luar biasa indah.